orang itu dapatin kebahagiaan, Ya. kan ada 5 unsur kalau masuk. Betul. Ya. 4 unsur pertama kan dari luar. Betul. Ya mulai dari makanan, ya, biologi, segala- ya. rasa aman, Ya. penghargaan dari orang, Ya. penerimaan dari orang. Ya. Itu semua dari luar. Ya. Ya kan? Ya. Yang terakhir kan self actualization. Ini sama, basically kan mesti dari dalam. Jangan menggunakan panca indera. Ya. Karena panca indera itu mencarinya dari luar. Akhir-akhir ini kalau kita lihat banyak kerja karyawan Gen Z, milenial itu mencari kebahagiaan dengan cara istilah mereka tuh namanya healing. Ya, Ya kan, ya. healing dengan Saya juga lihat itu. ya traveling kemana-mana, kemudian belanja macam-macam. Macam Yang lewat terakhir online. apa namanya terakhir itu labubu ya. Beli labubu kan, orang lain beli labubu, dia ikut beli labubu, antri. Kayak boneka gitu iya. ya. Boneka. Kuliner, Ya, macam-macam. ya. Bal Ya, dia ya. mencari kebahagiaan dengan cara seperti itu. Iya. Saya juga menyaksikan beberapa anak-anak gitu ya menghabiskan uangnya. Yang paling sering saya lihat itu adalah order online-nya meningkat itu. Entah apa-apa saja mereka beli kan begitu. Yang kadang-kadang mungkin nggak dibutuhkan juga ya Wal ya. Begitu kita tanya sebenarnya untuk apa sih ini, untuk apa sih ini, untuk apa? Kan gengsi. Bal. Nah kadang-kadang mungkin labubu juga, tadi kan gengsi. gengsi Dia mesti juga ya. taruh di tasnya, Gengsi taruh di juga mana. ya mungkin gini. Nah kita coba bertanya barangkali Wal ya. Apa sih yang menyebabkan mereka nggak bahagia ya kira-kira? Apa yang membuat mereka kok jadi nggak bahagia di dalam dunia kerja kira-kira? Apa mungkin Atau karena kenapa dia mencari kebahagiaan dengan cara yang seperti itu. Dari yang seperti itu. Jadi sumber kebahagiaan, kalau saya sih kalau ngelihat sumber kebahagiaan itu nggak datang dari luar ya. Nggak datang dari luar, karena sumber kebahagiaan itu saya melihat bahwa ada sebenarnya di dalam diri mereka ya kan. Tinggal masalahnya mereka menyadari enggak bahwa itu adalah self creation, mereka yang harus buat, dia harus ciptakan. Contoh misalnya dia bangun pagi pergi kerja, tiba-tiba mungkin sampai di tempat kerja dia dimarah-marahin. Apakah kemudian seharian dia harus mengalami depresi ya, stres ya kan. Kalau dimarahin sedikit, kemudian bisa 2 jam tuh di dalam tempat kerjanya mereka nggak happy. Akhirnya ya kan keluar jam break, wah itulah mereka healing katanya istilahnya kan gitu. Nah. Ya dia cari kebahagiaan dari luar dirinya Bal. Dengan dia mengharapkan supaya temannya baik sama dia, ya kan? Dia mengharapkan orang lain apresiasi dia. Itu kan dari luar. Termasuk tadi healing, traveling, kuliner. Dia menggapai kebahagiaan di luar dirinya. Sementara Iqbal bilang tadi kan sebenarnya kita udah punya. Dia udah punya, which is esensi kita Bal. Esensi kita itu terbuat dari kebahagiaan. Terbuat dari kebahagiaan. Esensinya karena kan esensi kita kan udah ada semua di situ. Kebahagiaan sudah ada. Ketenangan jiwa sudah ada. Kesabaran. Jadi waktu dibuatnya itu dibuat dengan indah, Bal. Dibuat dengan indah. Itu udah dimasukkan unsur-unsur yang menyenangkan, termasuk kebahagiaan. Tapi masih dicari keluar. Ya nggak ketemu. Ya kan? Dia nyarinya keluar ya nggak ketemu. Adanya di dalam. Gitu kan. Atau mungkin ini juga kali Wal. Mereka mungkin selalu berpikir bahwa apa yang mereka inginkan terjadi sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya kan? Masuk. Ya. Jadi kalau dia memiliki sebuah perencanaan yang matang, rencana itu harus berjalan sesuai dengan itu gitu. Kalau nggak terjadi dengan seperti itu, bikin dia stres, bikin dia nggak happy. Ya itu termasuk unsur di luar juga kan. Dia nyarinya apakah planningnya dia sesuai dengan keinginannya dia. Kebanyakan kita kan kecewa Bal. Karena sesuatu yang terjadi di luar
nggak sesuai dengan Dengan apa yang harapan kita mau. yang kita mau. Satu, yang kita mau, yang kita bikin sendiri, yang planning tadi. Iya. Yang kedua, yang kita harapkan Iya. dari orang lain. Iya. Terutama harapannya yang besar, Besar. Ya. adalah orang dekat kan. Iya. Istri kita maunya begini. Pacar kita. Pacar, Ya, teman misalnya, dekat. Ya, kan Kita begitu. mencari kebahagiaan dari mereka. Dari mereka. Ya kan? Artinya kita kepengen perilakunya mereka itu Sesuai dengan apa Sesuai. dengan apa yang kita mau. Nah, itu gimana? Bukan itu impossible ya? iya. Itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi tuh. Karena dia cari dari luar. Tadi kan topik kita, dia cari dari luar. Iya. Dia cari dari istrinya kebahagiaan. Iya, iya. Dia cari dari Iya. masakan istrinya, kelakuan istrinya, Iya. teman-temannya. Pacarnya kalau Kan dia masih belum dari luar, married nggak misalnya. ketemu. Dia Iya. harus cari dari dalam. Iya, Nah, iya. itu memang penyakitnya itu tadi, Bal. Kalau kita mencari dari luar, itu kan kita menggunakan, kita punya panca indera. Iya, Ya kan? betul. Misalnya dari istri kita dengerin kata-kata yang bagus. Katanya Itu kan telinga. Telinga, ya. Kemudian Kita- dia senyum, wajahnya kita, langsung Iya. mata kita melihat senyumnya. Sama tadi yang kuliner. Kuliner itu kan dari luar. Ya, Dari panca indera. ya, Nah, rasa. ya. Ya dari kan? rasa. Tadi lah bubu, Hmm, ya kan? hmm, Itu kan gengsi, apresiasi dari orang. Kita Apresiasi. nggak ketinggalan ya, zaman, ya. ya kan? Jadi dia nyarinya dari orang. Once dia beli tadi lah bubu dengan antri itu, dia pasang dipasang di mana? Di tasnya. Di tas ya, dipasang di tas. Tasnya. Ya. Nggak ditengok sama orang lain. Iya. Dia rasanya Ya, bagaimana? rasanya gimana? Udah beli mahal. Udah beli mahal. Udah beli mahal. Iya, ya, jadi seperti itu. kalau gue lihat, Bal, karena kita mengentertain, kita Punya panca indera kali. panca indera. Panca indera. Panca indera itu bukan yang tadi, bukan tadi yang kita dibuat dengan unsur keindahan tadi, termasuk kesabaran, termasuk kebahagiaan, kita udah dibuat di dalam. Panca indera ini, kan panca indera ini alat yang kita gunakan untuk survive. Ya, betul. Ya kan, survive dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Jadi alat untuk meresapi lingkungan itu panca indera. Panca indera. Nah, kita mencari kebahagiaan melalui panca indera. Enggak ketemu. Nggak ketemu. Karena bukan di situ. Bukan itu unsurnya. Bukan di situ. Bukan di situ. Bukan, ya, contoh misalnya Wal ya. Contoh misalnya dia menyapa misalnya. Menyapa bosnya. Tapi bosnya begitu dia sapa good morning bos. Mukanya mesem. Iya. Atau mungkin bosnya lagi ada masalah. Mungkin kan begitu dengan perusahaan atau dengan. Yang sederhana, Bal, basicnya aja kita bisa kembali ke teori Maslow. Ya. Sangat sederhana. Orang itu dapatin kebahagiaan, Ya. kan ada 5 unsur kalau Maslow. Betul. Ya. 4 unsur pertama kan dari luar. Betul. Yang mulai dari Rasa aman. makanan, ya, biologi, segala- rasa aman, Ya. penghargaan dari orang, Ya. penerimaan dari orang. Ya. Itu semua dari luar. Ya. Ya kan? Ya. Yang terakhir kan self actualization. Ini sama, basically kan mesti dari dalam. Jangan menggunakan panca indera. Ya. Karena panca indera itu mencarinya dari luar. Ya. Dan itu sesuatu yang susah dikendalikan loh sebenarnya ya kan. Ah. Kalau dari luar kan itu kan susah dikendalikan. Kita nggak bisa kendalikan. Dan bahkan kita tidak mampu Dan mengendalikannya. panca indera menipu. Ya. Panca indera menipu. Ya. Dilihatnya betul. indah belum tentu indah. Didengarnya pujian belum tentu pujian. Dia menipu. Dia menipu ya. Jadi dia nggak abadi juga. Nah. Jadi dia membuat kita bahagia sesaat. Sesaat. Ya kan? betul. Makan sesaat aja kebahagiaannya. Ya. Di mulut doang. Ya. Habis itu menderita. Ya. Asam urat. Semua. misalnya. Ya. Ya kan? Kolesterol Iya. misalnya kan. Jadi gitu kalau ya. mencari kebahagiaan, kalau kebahagiaan itu kita selama ini tadi Gen Z, Gen milenial banyak mencarinya Ya. melalui panca indera dari Iya. luar diri kita. Oleh sebab itu obatnya cuma satu, Bal. Hentikan mencari kebahagiaan melalui panca indera. Ya, betul. Saya mencoba melihat hal yang barangkali lain ya, mungkin cukup sederhana gitu ya, Wal ya. Kalau orang mau menciptakan kebahagiaan di dalam hidupnya, sebenarnya kan dia harus mulai dulu dari apa yang dia punya. Apa yang dia punya hari ini adalah tubuhnya. Iya. Kan begitu. Kalau tubuh kita ini sehat, setiap hari beraktivitas dengan baik, kita masukkan dia unsur makanan yang membuat dia jadi sehat, nggak terlalu berlebih-lebihan. Kita happy kan.
Saya nggak yakin juga ada orang pergi ke kantor dalam suasana sakit hatinya bisa bahagia. Iya. Agak susah kan gitu ya Wal ya. Iya. Jadi kan mulainya dari situ. Iya. Kita urus badan kita. Kita urus badan kita. Kita urus badan kita. Which is badan kita ini kan masih kepuasannya dari panca indera, Bal. Betul. Kan masih. Ya. Tapi jangan kita entertain. Ya. Kita urus, harus diurus dong, harus dikasih itu tubuh makan. kita. Harus olahraga. Ya. Tapi kalau olahraga melulu terus-terusan Terus nggak aja. benar juga. Iya, nggak benar juga. Makan Ya. padang terus-terusan nggak benar juga ya. Jadi kan harus tahu takaran. kita urus, Ya. tapi jangan di-entertain. Ya. Karena kalau di-entertain Ya. malah yang Nanti- menonjol Hmm. panca indera dan bagian luar kita. Ya. Yang bagian yang memiliki dari sononya kebahagiaan itu, yang udah dimiliki dari sononya, Ya. dia nggak berperan. Nggak berperan Sehingga lagi. dia nggak long lasting Ya. happiness-nya nggak dapat. Ya. Ya. Yang kedua juga barangkali mungkin ini kali Wal, orang harus juga mengolah pikiran ya, mengolah pikirannya karena saya melihat sumber ketidakbahagiaan itu juga datang dari ketidakmampuan seseorang mengolah pikirannya ya. Dia berpikir kemudian pikiran inilah yang akan menuntun dia selama-lamanya. Begitu pikirannya terganggulah dia. Itu gimana ya Wal kadang-kadang Pikiran juga kan bagian dari yang kita peroleh di dunia juga, ya kan? Which is dia nggak diisi dengan tadi itu, tidak diciptakan dengan keindahan atau kebahagiaan. Kan kita secara spiritual itu kan kita kembangkan, kita kembangkan, kita dapat dari luar. Nah, pikiran ini kan yang kadang-kadang membuat kita nggak happy, sengsara. Karena kan kita pikirannya bisa berkembang kemana-mana. Kemana-mana, Iya. benar. Dan juga pikiran kita bisa diinduksi atau diintroduction dari orang lain juga. Iya, Bal. Jadi bisa nggak murni dipengaruhi juga. oleh Ya, orang itu lain. dapatnya dari luar. Kan tadi kita topiknya jangan cari dari luar. Pikiran masih dari luar. Ya kan panca indera masih mencarinya dari luar. Jadi kalau mau mencari kebahagiaan hakiki, tadi jangan cari dari luar, jangan gunakan alat yang mencarinya dari luar. Iya. Pikiran dari luar juga kan. Ya, betul. Ya betul. itu. Nah, misalkan begini ya, misalkan mereka sudah mengolah tubuhnya dengan baik. Paling tidak dengan tubuh kondisi kita yang pleasant gitu ya, seperti itu. Tubuh kita yang pleasant tadi akan menciptakan, boleh dikatakan satu pemikiran yang sehat juga, kan begitu. Nah, masalahnya mereka nggak mau mengolah ini kan begitu, bahwa ya tubuh yang, mohon maaf mungkin saya katakan kalau anak milenial udah mengalami obesitas, udah mengalami diabetes di saat-saat mereka masih muda. Ini kan banyak gangguan-gangguan. Nah, mulainya dari apa? Ya itu tadi penyakit yang mereka derita. Nah kalau ini dibawa ke tempat pekerjaannya, ya sudah pasti kan gangguan-gangguan itu akan terjadi. Ya itu alat utama kita. Alat utama kita untuk hidup kan tubuh kita. Ya kan? Sehingga harus kita beri gizi, harus kita perbaiki, harus kita bikin sehat. Supaya kita bisa memberikan impact atau produksi yang bagus gitu kan. Jadi memang tahap pertama Bal, kalau menurut gue untuk mencari kebahagiaan, ya kita harus urus dulu. Kita tubuh itu kita. Tubuh yang merupakan aset utama kita untuk melakukan produksi. Yang merupakan anugerah utama yang diberikan Tuhan kepada kita. Kan topik kita adalah kan tubuh ini bukan kita, tapi ini anugerah utama. Jadi memang harus kita pelihara dulu. Tapi jangan kemudian kita terperangkap dengan entertaining. Ya kan, kita kasih makan yang benar. Jangan di-entertain dengan makanan yang enak dan tapi bahkan berlebihan. Berlebihan, enak, merusak. Merusak. Nah, efeknya begitu dia mengalami kerusakan kan begitu ya, dan ini diabaikan. Biasanya kan kadang-kadang kita nggak mau tahu karena mungkin anggap masih muda ini ya kan, padahal sebenarnya tubuh ini udah mulai ngirim sinyal kan gitu ya, bahwa hati-hati kita akan mengalami, ya kamu akan mengalami
Suatu ketika fase di mana fungsi-fungsi tubuh kamu akan mengalami kondisi yang udah mulai abnormal. Iya. Ya Nah kan? itu yang gue bilang itu jangan entertain. Jadi kalau kita terlalu entertain merusak. Apa aja Bal, ya kan? Kita entertain anak kita, merusak dia sendiri. Betul. Kita entertain tubuh kita, merusak. Ya. Jadi jangan entertain terlalu banyak. Satu merusak, yang kedua dia dominan. Nah, Kalau dia dominan, ya kan? dia harus diperlakukan. Dia harus banyak tuntutannya. Banyak tuntutannya. Banyak tuntutannya. Ya, banyak tuntutan. Dan tadi unsur utama tubuh kita Mhm. yang kita peroleh dengan keindahan, Ya, yang kebahagiaan sudah ada di dalamnya. ya, Unsur utamanya itu dia nggak muncul. ya, Nah, unsur utama ini disitulah bersemayamnya kebahagiaan abadi, kebahagiaan hakiki, ya kan? Jadi memang tantangan kita adalah kita mesti merawatnya, ya kan? Kita punya tubuh ini mesti kita rawat, ya kan? Setuju. Karena itu kan anugerah utama yang kita terima dan kita berproduksi, memberikan impact, memberikan kontribusi ke masyarakat melalui kesehatan tubuh kita. Ya, Jadi kita harus pelihara dengan baik. Tapi jangan sampai ya, kita entertain ya, dan kita gunakan untuk mencari kebahagiaan ya, melalui tubuh, melalui panca indera. Kita akan sesat ya, dan nggak sustainable kebahagiaannya. ya, Jadi tantangan kita bersama-sama adalah bagaimana kita bisa menonjolkan unsur hakiki ya. yang tadi, di mana bersemayam kebahagiaan abadi. Bagian tadi. Ya. Nah, selanjutnya mungkin setelah kita mengurus tubuh kita dengan baik, yang kedua kan juga seperti yang saya katakan tadi bahwa ada pikiran. Nah, pikiran ya kan. Pikiran ini kalau saya sih Wal, ya, menilainya pikiran ini ya kita kendalikan. Kalau sesuatu misalnya ya pada satu ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak enak, kadang-kadang orang berlarut-larut di sana. Itu yang menciptakan dia depresi. Ibaratnya seperti begini Wal, yang saya sering analogikan itu, pikiran itu ibarat channel TV gitu ya. Kalau dia ada cerita horor, kita seolah-olah kebawa takut. Iya. Kan begitu. Iya. Nah kalau kita bawa takut, kenapa nggak kita ganti aja channelnya? Iya. Kan begitu, ngapain kita biarkan dia di sana? Ya kan harusnya kan kita berpikirnya sederhana aja mengolah pikiran ini. Ya kan begitu dia melanglang buana ke arah yang kurang cocok dengan keinginan kita, ya kita ganti pikiran kita. Nah kan yang jadi pertanyaannya kan tentu memang segampang itu ya Wal? Kira-kira mengganti pikiran Iya kita. pasti nggak gampang. Pastinya Iya nggak pasti nggak gampang. Pasti Tapi nggak dia gampang. sangat powerful Ya. pikiran itu. Ya, Ya karena kan setiap kejadian di dunia ini ya, diciptakan dua kali. ya, Satu kejadian pertama melalui pikiran. ya, Kejadian kedua ya fisikal, maksudnya terjadi. Ya. Jadi kita mesti hati-hati dengan Ya. pikiran kita. Kalau kita bicara mengenai topik kebahagiaan, satu kita mesti mengatur. Tadi yang Iqbal bilang mengatur pikiran kita supaya channelnya channel yang tepat, tepat, supaya sesuai channelnya dengan- yang positif, ya, ya kan? Kemudian tadi kita harus memelihara fisik kita, ya, karena fisik atau tubuh ini yang kita gunakan untuk ya, berproduksi, Ya. ya kan? Dan kebahagiaan awal berasal dari kesehatan, ya, ya kan? saya, Nah, yang ketiga sebagai paradoks jangan terlalu di-entertain. Ya. Karena kalau di-entertain kita terjebak ya, dengan mengutamakan kebahagiaan yang berasal dari tubuh, kebahagiaan yang berasal dari panca indera, which is tidak abadi. ya, Nah, hanya dengan cara kita tidak membuat dia mendominasi, kita bisa memunculkan yang tadi yang kita cari, yang dari awal kita bilang bahwa dia ada di dalam, ya, sehingga dia muncul. ya. Sehingga mudah-mudahan dengan cara demikian kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih long lasting.